Ada gejala OTG, ya kan? Yaitu otoriter tanpa gejala. Kalau OTG, ya. Jadi kalau kita tidak jaga sama-sama, ulama tidak menjaga, habaib tidak menjaga, ya, masyarakat Indonesia tidak menjaga, kita khawatir bahwa Indonesia menjadi negara yang gagal, di mana demokrasi kita ada kecenderungan menjadi demokrasi yang regresif, otoritarianistik, dan itu kita rasakan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, terutama pada periode kedua yang katanya seharusnya tidak ada beban lagi, terakhir bidang hukum. Sekarang kalau kita bicara bidang hukum, ya mudah saja. Kita ada dua kasus, satu Brigadir J, dua KM50, selesai. Untuk menunjukkan wajah hukum kita. Karena sebagai orang hukum, saya paham betul bahwa ini sebuah penegakan hukum yang jauh dari kata adil. Jadi terima kasih atas undangannya. Terima kasih FUHAB, ya, Forum Ulama Habaib Jakarta, yang insya Allah nanti sebentar lagi menjadi Indonesia. Sebelumnya memang mungkin Jabodetabek dulu. Dan insya Allah nanti siapapun yang dijagokan di 2024 menang. Walaupun tadi Pak Kiai mengatakan tidak dimasukkan ke forum politik, ya, tetapi siasat perlu, ya kan, kira-kira begitu, ya. Kan nggak mungkin kita hidup tanpa berpolitik, karena kata Aristoteles atau Plato, ya, Aristoteles, manusia itu adalah zat politik, makhluk politik. Karena itu manusia tidak mungkin tidak bersiasat, tidak mungkin tidak berpolitik. Hanya ada yang namanya high politik, ada yang low politik, politik sehari-hari. Jadi high politik itu politik kebaikan, politik akhlak. Tapi kalau politik yang low itu adalah politik kekuasaan, ya, yang dipikirkan bagaimana berkuasa dan mencari kekuasaan. Jadi bapak-bapak semua, ketika saya membuat dan terinspirasi sesuatu tentang kepemimpinan, itu saya masih ingat tanggal 1 Desember 2021 kemarin. Tiba-tiba saya teringat ke pemimpin kita, ya kan? Presiden kita, the President of Republic of Indonesia, ya kan? Excellency Mr. Jokowi. Nah, jadi waktu itu saya berpikir soal padang mahsyar, di mana ketika manusia dibangkitkan tidak akan ada naungan, ya kan? Matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan dari kalian. Tapi yang nyanyi bukan saya tadi, yang nyanyi seorang pengamen, suara saya tidak sebaik dia, ya. Jadi saya mengingat, apakah kita sudah memiliki pemimpin yang adil atau tidak? Apakah imam kita adalah imam yang adil? Kan begitu. Maka tercipta lagu. Makanya sahihnya adalah bilang, engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia, ya kan? Itu pemimpin yang baik. Tapi kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Itu pemimpin yang zalim, tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Jadi the only one bagi pemimpin itu adalah harus adil. Kalau tidak adil, ya neraka dia. Tapi kalau dia adil, insya Allah masuk surga. Kira-kira begitu, ya. Nah, dan saya bilang juga setiap manusia adalah khalifah, tapi pemimpin itu adalah khalifah dari khalifah. Bayangkan, dia adalah pemimpin dari pemimpin. Nah, itu tanggung jawabnya besar sekali. Saya tiba-tiba teringat Habib Bahar bilang, katanya begini, kalau misalnya jabatan itu bisa kami kasihkan ke hewan peliharaan kami, maka kakek nenek kami mengatakan kami berikan ke hewan peliharaan. Wah, biasa. Betapa jabatan tersebut bukan barang yang sesungguhnya patut diperbutkan, karena itu menuntut tanggung jawab yang besar. Jadi mudah-mudahan kita hanya memperoleh pemimpin-pemimpin yang baik dan adil, ya, 2024 ke depan, karena itu concern kita. Nah, tentu kepemimpinan atau leadership itu bagian dari pembelajaran tentang hukum dan ketatanegaraan, politik
politik dan ketatanegaraan, salah satu sudutnya. Tapi kalau kita bicara tentang konstitusi, bapak-bapak sekalian, tentang ketatanegaraan, maka kita bicara tentu konstitusi kita, hukum tata negara kita, constitutional law. Jadi saya tidak tahu sejauh mana pemahaman bapak-bapak semua terhadap konstitusi kita, tapi memang kalau kita mau belajar hukum, ya kita harus belajar dari bobotnya dulu, yaitu konstitusi. Jadi konstitusi itu orang Amerika bilang konstitusi itu adalah the supreme law of the land. Jadi dia adalah hukum yang supra di sebuah tempat, di sebuah negara. Jadi the supreme law of the land, dan itu adalah konstitusi, adalah undang-undang dasar 1945 di mana Pancasila ada di dalamnya. Bagaimana kaitannya dengan agama dan lain sebagainya? Nanti itu kita akan bicarakan. Jadi ini masalahnya sangat kompleks tentunya ya. Hubungan antara agama dan negara itu soal yang kompleks. Saya pernah digoda oleh Rahma Sarita di dalam pengertian yang positif. Ditanya, Pak Refli, apakah Pak Refli memilih Quran atau memilih Pancasila? Saya bilang saya pilih Al-Quranul Karim. Kenapa begitu? Sederhana jawaban saya. Seorang yang Muslim yang baik, pastilah dia seorang Pancasilais. Dan seorang Pancasilais pastilah seorang Muslim yang baik. Tidak ada dikotomi antara Pancasila dan Islam. Masa kita menolak nilai ketuhanan yang Maha Esa? Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah dasar dari pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai filosofi Grossman, sebagai dasar berpijak kita. Itu ketuhanan yang Maha Esa. Awalnya, bapak-bapak semua, namanya kan bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dahsyat, itu 7 kata. Kemudian hasil kompromi antara golongan nasionalis dan golongan Islam di tim 9 yang diketuai Bung Karno. Jadi tim 9 itu sebenarnya Muslim semua, cuma satu saja yang non Muslim. Cuma mereka mengidentifikasikan dirinya sebagai golongan nasionalis dan ada golongan Islam. Tapi 8 dari 9 perumus Pancasila yang kemudian menjadi Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 itu ya 8 seorang Muslim. Dan kemudian ketika kata itu dihilangkan digantikan ketuhanan yang Maha Esa, orang menafsirkan ini stronger, lebih strong dibandingkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Why? Karena kalau kita baca sila pertama itu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, berarti itu eksklusif hanya bagi golongan Muslim ketentuan itu. Tapi kalau kita katakan ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar dari negara Indonesia bersanding dengan kemanusiaan sampai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, maka dasar negara Indonesia itu tauhid jadinya. Oke? Iya kan? Dasar negara Indonesia itu tauhid, ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid, kul huwallahu ahad, ya kan? Karena itu, cuma ini pembicaraan yang ngeri-ngeri sudah, tidak usah di-share kemana-mana. Jadi ya sudah, biarkanlah kita menerima ketuhanan yang Maha Esa dalam pemikiran kita bahwa Indonesia ini adalah negara yang bertauhid, negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Makanya ketika Bung Karno mereinstall kembali Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959, dia mengatakan bahwa yang namanya Piagam Jakarta itu adalah bagian yang tak terpisahkan, ya kan, dari Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya sebenarnya pada waktu itu dia ingin membujuk golongan Islam biar nggak ribut lagi. Jadi bapak-bapak semua, di konstituan itu setelah kita mengadakan pertama kalinya pemilu, yaitu pemilu tahun 1955, ada yang ikut pemilu tahun 55 ini. Siapa tahu ada. Tapi yang sudah lahir ada ya. Yang sudah lahir tahun 55 ada ya. Oke. Itu memilih anggota DPR dan memilih anggota konstituan itu. Nah, di anggota DPR dulu dari 4 besar partai politik, 2 partai Islam, yaitu Masyumi dan NU, Nahdlatul Ulama. Jadi mereka menduduki nomor 1, nomor 2, nomor 3 karena Masyumi dan PNI itu kurang lebih sama sesungguhnya kursinya, suaranya, tetapi ya beda-beda tipis. NU nomor 3, kemudian nomor 4 Partai Komunis Indonesia, PKI ya, waktu itu PKI nomor 4.
PKI sekarang nggak ada lagi. Nah, jadi pada waktu itu anggota DPR dan kemudian pemilihan anggota konstituante. Anggota konstituante itu dimaksudkan untuk merumuskan, yaitu Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar yang berlaku di Republik Indonesia ini, bapak-bapak semua, itu sudah ada 3 Undang-Undang Dasar. 1, Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember tahun 1949. Jadi 27 Desember 1949 itu adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda melalui yang namanya KMB, Konferensi Megamendung. Dan Indonesia salah satu delegasinya diwakili oleh yang sangat alim dan sangat berilmu adalah Haji Agus Salim. Waktu itu wakil dari Indonesia, luar biasa. Haji Agus Salim orang yang sangat sederhana tetapi diplomat. Kemudian setelah pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949 tersebut, Indonesia negaranya bentuknya negara serikat, Republik Indonesia Serikat, RIS. Makanya konstitusinya terpaksa berganti menjadi konstitusi RIS, jadi konstitusi Republik Indonesia Serikat. Rupanya seorang muslim yang taat juga bernama M. Natsir mengeluarkan mosi integral. Apa itu mosi integral? Yaitu kembali kepada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi banyak jasa muslim Indonesia, ya, orang yang katakanlah alim dalam politik Indonesia. Karena itu relevan sekali kalau para ulama dan habaib pun harus paham politik, ya, harus paham bersiasat. Nah, dengan mosi integral Muhammad Nasir ini, Indonesia kemudian kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Jadi 17 Agustus 1950 kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tapi konstitusinya menggunakan UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara. Kenapa Undang-Undang Dasar Sementara? Karena pada waktu itu diterima pemikiran bahwa belum ada konstitusi yang bersifat tetap, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, karena belum dibentuk oleh wakil-wakil rakyat hasil pemilihan umum. Jadi legitimasi wakil-wakil rakyat itu adalah pemilihan umum. Nanti kita akan bicara sistem demokrasi, sistem Islam dan lain sebagainya kalau ada waktu, tapi silakan bertanya nanti, ya. Karena itu dianggap masih konstitusi atau Undang-Undang Dasar sementara. Terjadilah pemilihan umum tahun 1955 yang memilih konstituante. Jadi konstituante ini lembaga yang khusus membentuk konstitusi. Dibuka oleh Bung Karno, sidang pertama konstituante kalau tidak salah pada tanggal 17 April 1956. Dibuka oleh Bung Karno. Dan alhamdulillah sampai dibubarkan tahun 59 belum berhasil menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan UUDS. Maka Bung Karno akhirnya mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berisi ketentuan: 1. Memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memperlakukan lagi itu yang namanya Undang-Undang Dasar Sementara. Kemudian membentuk MPRS dan DPRS, karena kita tahu bahwa pada masa sebelum Undang-Undang Dasar 1945 periode kedua, periode 5 Juli, sistem pemerintahan kita adalah sistem pemerintahan parlementer, di mana kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri, prime minister. Berganti perdana menteri, ada Ali Sastro Amijoyo, ada Muhammad Nasir, macam-macam. Dan akhirnya digantikan sistem pemerintahan presidensial lagi. Dalam sistem pemerintahan parlementer itu, bapak-bapak semua, tidak ada yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Adanya cuma Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Jadi Senat itu adalah wakil dari negara-negara bagian, sebagaimana sistem di Amerika Serikat. Jadi 2 chambers, 2 kamar, ya, lembaga perwakilannya.
Sekarang ada Dewan Perwakilan DPD tapi tanggung ya. Jadi kita ada Dewan Perwakilan Daerah, ada Dewan Perwakilan Rakyat yang sebelumnya memang sudah ada, dan ada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan gabungan dari anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD. 5 Juli 59 itu, Bapak-bapak semua, sebenarnya adalah langkah yang kalau kalah inkonstitusional, tapi karena menang, Bung Karno menang didukung oleh kekuatan militer pada waktu itu, maka langkah membubarkan DPR, ya kan, dan menjadi DPR GR, kemudian memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi langkah yang ekstra konstitusional. Jadi dalam hukum tata negara itu, kalau Anda membuat sebuah kebijakan yang melampaui konstitusi, sebagaimana pernah dilakukan oleh Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada tahun 2001 yang membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, kalau dia kalah maka dibilang inkonstitusional, begitu. Kalau dia menang maka disebut ekstra konstitusional, pakai telur ekstra ya. Nah, langkah Bung Karno itu walaupun dia di luar koridor konstitusi, maka itu langkah yang dianggap konstitusional atau ekstra konstitusional, bahkan itu menjadi legal new order, menjadi tata hukum yang baru. Jadi konstitusi kita itu dasar pemberlakuannya adalah pada periode kedua bukan lagi penetapan atau keputusan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Bung Karno pada tanggal 18 Agustus 1945, tapi sudah melalui dekret seorang presiden yang bernama Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Bapak-bapak semua, kalau kita mau ngomong sesungguhnya, menurut literatur politik di Indonesia, masa 5 Juli 59 ketika Bung Karno men-take over kembali sebagai kepala pemerintahan, itu adalah masa yang sebenarnya dianggap otoriter. Bukan saya yang ngomong, tapi disertasi Pak Mahfud yang ngomong. Tanya ke Pak Mahfud ya. Jadi kata Pak Mahfud, masa 5 Juli 1959 sampai dengan Super Semar, Surat Perintah 11 Maret 1966, ketika Pak Harto take over pemerintahan, itu dibilang masa yang otoritarian, masa yang otoriter, di mana Bung Karno sebagai pemimpin itu berkuasa secara otoritarian, secara otoriter. Memang dia ditopang oleh 2 kekuatan, 3 bahkan, 1 Angkatan Darat dan 2 PKI sesungguhnya. Tetapi yang ketiga, birokrasi tidak terlalu berpengaruh. Nah, antara Angkatan Darat dan PKI inilah yang kemudian muncul rivalitas politik pada waktu itu, sampai berujung pada peristiwa G30S PKI. Itu sejarah kita yang tidak boleh kita lupakan. Jadi kalau ada orang melupakan sejarah, wah nggak benar tuh. Enggak. Zaman Bung Karno ada masako, nasionalis, agama, dan komunis. Itu adalah sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Nah, ketika masa pemerintahan Soeharto, PKI dibubarkan. Tapi ternyata kita bergerak kepada kejadian yang sama. Masa pemerintahan Soeharto juga masa pemerintahan yang otoriter. Cuma Pak Mahfud menyebutnya non-demokratis karena disertasinya dibuat pada masa Orde Baru. Kira-kira begitu ya. Padahal sama saja karakter kepemimpinan. Bahkan karakter kepemimpinan Pak Harto itu jauh lebih efektif dalam hal otoritarianisme. Kenapa? Karena kepemimpinan Bung Karno itu dianggap kurang efektif, dia terlalu single minded. Sementara kalau dalam masa pemerintahan Pak Harto, dia ditopang oleh 3 kekuatan yang efektif, yaitu ABG, ABRI, birokrasi, dan Golkar. Dan kita tahu bahwa Pak Harto berkuasa selama 32 tahun sampai kemudian terbitlah era reformasi. Dan dalam era reformasi ini, tanggal 21 Mei 1998, kalau sekarang sudah berlangsung selama 24 tahun. 24 tahun kita bertanya kira-kira apa yang sudah kita capai dalam era reformasi. Nah, ini kan pertanyaan juga bagi kita.
Tapi fortunately kita mengalami masa demokratis yang jauh lebih panjang dalam sejarah kita. Itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika masa pemerintahan demokrasi liberal, jadi pada tahun 45 kita merdeka, sampai tahun 49 kita tidak bisa menilai bagaimana pemerintahan kita karena sibuk mempertahankan kemerdekaan dari Mika atau Belanda yang ingin menjajah kembali. Karena itu tidak bisa dihitung. Dari tahun 49, tahun 59 dianggap masa yang sangat demokratis dalam politik Indonesia. Walaupun pemerintah Orde Baru tidak suka. Karena di situ dianggap kita demokrasi kita, pemerintah kita jauh lebih terbuka dan muncul orang-orang hebat pada waktu itu. Ada Hatta, ada Sahrir, ada M. Nasir, ada Agus Salim dan lain sebagainya yang berkiprah di antara 49-59. Termasuk juga tokoh-tokoh non-Muslim yang juga sangat sangat toleran, termasuk juga mereka yang berasal dari misalnya kakek Gubernur DKI sekarang A.R. Baswedan juga mendirikan Partai Arab Indonesia misalnya. Jadi kehidupan politik pada waktu itu sangat-sangat dinamis. Unfortunately itu tidak disukai oleh masa pemerintahan Orde Lama Soekarno, sehingga dia kemudian men-take over pemerintahan. Maka partai-partai yang tidak pro pemerintah dibubarkan, termasuk Partai Masyumi yang dibubarkan pada tahun 1960. Jadi kalau sekarang ada Partai Masyumi lagi, sebenarnya partai itu belum dicabut pembubarannya. Tapi kita anggap angin lalu aja. Padahal belum dicabut pembubarannya, masih dalam kondisi bahwa partai itu dibubarkan melalui keputusan presiden. Nah, ada masa reformasi sekarang. Ya barangkali di antara kita terus bertanya-tanya. Tapi saya mengatakan, kalau tadi masa demokratis kita 49-59 itu 10 tahun, kemudian 59-66 itu masa otoriter, maka pada masa awal pemerintahan Orde Baru, kira-kira tahun 66 sampai sebelum pemilu 71, kita menikmati demokrasi selama 5 tahun. Kira-kira begitu. Jadi demokrasi kita 10 tahun, 5 tahun. Dan sekarang kita mengalami masa demokratis selama 24 tahun. Alhamdulillah. Jadi pada fase ini, hal yang barangkali patut kita syukuri adalah bahwa Indonesia sudah berdemokrasi selama 24 tahun sejak rezim Orde Baru jatuh digantikan Orde Reformasi. Oke? Nanti silakan ajukan pertanyaan soal yang terkait era reformasi ini. Tentu banyak kekurangan-kekurangan yang mungkin kita rasakan. Cuma kalau kita bicara ukurannya demokrasi, ya, kita sudah menetapkan di dalam konstitusi kita bahwa kita adalah negara demokrasi konstitusional atau konstitusional demokrasi. Ini bahasa orang tata negara dan orang politik, ya, bukan bahasa ulama dan habaib. Jadi ini bahasa yang horizontal, bukan yang bahasa yang vertikal. Karena untuk bahasa vertikal saya nggak paham. Nah, kalau kita bicara tentang demokrasi, maka tantangan kita adalah bagaimana kita membuat demokrasi yang lebih substantif, bahkan partisipatif. Demokrasi yang lebih substantif dan partisipatif. Bukan demokrasi yang regresif, apalagi failed state, negara gagal. Ya, jadi demokrasi kalau kita maju yang positif, maka dia menjadi demokrasi yang substantif, bahkan demokrasi yang partisipatif. Kalau dia mundur, demokrasi yang regresif, bisa otoritarianistik, bisa juga negara gagal, failed state, sebagaimana negara-negara di Amerika Latin. Pertanyaan sekarang, pada saat kita berdiri di sini, duduk di sini, demokrasi kita sudah mencapai tahap yang mana? Apakah kita menuju tahap yang positif untuk menjadi demokrasi yang substantif dan partisipatif? Apakah justru ke arah regresif otoritarianistik? Kita jawab sama-sama harusnya. Kalau saya ditanyakan, ya kan, ada gejala OTG, ya kan?
yaitu otoriter tanpa gejala. Kalau OTG ya. Jadi kalau kita tidak jaga sama-sama, ulama tidak menjaga, habaib tidak menjaga, ya, masyarakat Indonesia tidak menjaga, kita khawatir bahwa Indonesia menjadi negara yang gagal. Kok bisa begitu? Nah, saya agak sedikit melihat fenomena-fenomena yang agak setelah tadi memberikan overview, fenomena-fenomena agak kekinian. Kalau kita bicara tentang misalnya kepemimpinan politik hari ini, saya berusaha objektif. Kira-kira menurut bapak-bapak, kepemimpinan politik hari ini berhasil atau tidak? Nah, saya baru sadar ya, kalau jawabannya berhasil, saya pasti akan diundang di forum itu. Paham. Ya, tapi kita harus objektif, ya. Kan kita bersikap adil itu adalah perintah agama. Nah, kalau saya mau bersikap adil, ya mana kita put everything on the table, letakkan semuanya di atas meja. Oke. Kita harus lihatnya dari kolek sosmed hankan, gaya zaman Orde Baru. Dari sisi politik, saya sudah mengatakan tadi, alhamdulillah kita masih demokratis selama 24 tahun. Oke. Tapi pertanyaannya adalah, kok sekarang makin regresif, makin otoritarianistik? Salah sedikit ngomong, kepleset ngomong, berita bohong, ya kan? Ujaran kebencian, radikal, ya kan? HTI, FPI. Jadi semalam saya interview dengan ex-HTI, Ustadz Ismail Yusanto. Tapi saya tanya dulu, ini Ustadz legal nggak? Ternyata dia tidak dilarang. Oke, artinya sah dia sebagai legal person untuk diinterview. Jangan sampai nanti kemudian tiba-tiba polisi mempermasalahkan saya link to terrorism. Apa urusannya? Ya saya tanya legal nggak? Ternyata legal. Selama dia tidak dilarang, dia boleh dong diwawancarai, ya kan? Nah, saya merasakan, loh kok gitu ya? Jadi waktu saya menyampaikan keterangan ahli di sidang Habib Bahar terakhir, saya mengatakan saya menciptakan lagu, judulnya Berita Bohong. Jadi berita bohong itu saya tuh, aku bilang ini kritik, kamu bilang berita bohong. Bayangkan, saya bilang kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Jadi saya bilang berita kritik, dia bilang ujaran kebencian. Lalu aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Nah, itu persoalan kita, sobat era sekalian, di mana demokrasi kita ada kecenderungan menjadi demokrasi yang regresif, otoritarianistik, dan itu kita rasakan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, terutama pada periode kedua yang katanya seharusnya tidak ada beban lagi. Kok bisa begitu? Nah, oke, saya ingin mengatakan dari bidang politik ada plusnya, kita masih bisa punya demokrasi selama 24 tahun, di mana hampir 10 tahun diantaranya pemerintahan Presiden Jokowi, tapi ada gejala OTG kan? Jadi adil kan kita kan? Karena itu kuncinya adalah kita perkuat demokrasi kita, kebebasan kita, liberty kita, tetapi kita hilangkan yang OTG tadi, otoriter tanpa gejala. Oke, itu bidang politik. Bidang ekonomi, tanyakan ke Ihsanuddin Nursi nanti besok. Tapi bapak sekalian, utang luar negeri kita itu 7.000 triliun. Itu utang negara. Ditambah utang BUMN kira-kira 5.000 triliun, 12.000 triliun utang kita. Padahal yang namanya APBN kita, anggaran pendapatan dan belanja negara kita, berapa? Cuma 2.700 triliun.
Bayangkan. Jadi kalau misalnya APBN kita dibayarkan semua, nggak sanggup betul untuk bayar utang. Jadi APBN kita itu cuma 2.700 triliun Pak Budi. Utang kita 12.000 triliun. Berapa kali lipat dari APBN? Oke. Tapi bukan itu saja. Kemarin saya nonton TV India misalnya, ada yang namanya hidden debt. Hidden debt itu adalah utang tersembunyi. Konon katanya, nanti harus diklarifikasi lagi. TV itu yang mengatakan TV sepertinya Asia Selatan, bahasa Inggris, hidden debt, dan itu viral di mana-mana. Utang tersembunyi kita kepada China besar sekali yang tidak dihitung, tidak tercatat. Makanya Sri Mulyani mengatakan khawatir kita akan menjadi Sri Lanka, ya kan? Tapi tiba-tiba Pak Luhut bilang, yang mengatakan itu otaknya sakit ya, sakit jiwa. Bu Mega bilang juga khawatir kayak Sri Lanka gitu. Jadi dalam pandangan Pak Luhut ada dua yang sakit jiwa ya kan? Pertanyaannya mana yang sakit jiwa ya kan? Jadi hidden debt kita itu besar sekali dari China terutama. Kira-kira bapak-bapak sekalian, kalau bapak-bapak didatangi tuan tanah yang punya piutang, ya kan? Nagih utang ke bapak-bapak, dan bapak-bapak nggak mau bayar. Kira-kira bapak mau utang tete nggak dia depan tuan tanah? Nggak mungkin, ya kan? Maka yang terjadi adalah tuan tanah itu akan bilang, ya oke, kalau seandainya tidak mau bayar, ya kami minta ini dan lain sebagainya. Dan untuk relaksasi utang, ya bisa saja terjadi. Saya menyampaikan satu spekulasi dari Rizal Ramli, bukan dari saya. Jadi nanti kalau dipermasalahkan, permasalahkan Rizal Ramli tentang IKN misalnya, ya kan? IKN itu adalah ibu kota Nusantara. Saya menciptakan lagu juga antara kau, aku, dan bekas ibu kota aku. Jadi dia bilang begini, dia mengatakan dengan bahasa yang agak kasar ya, seperti biasanya Rizal Ramli kan, yang namanya IKN itu hanya akan menjadi New Beijing katanya. Itu akan hanya menjadi Beijing baru. Ingat ya, saya mengatakan tidak rasisme. Rasisme itu kalau saya mengatakan suku, ini saya mengatakan negara lain, ya. Itu patut dicatat karena Sutioso dipermasalahkan ketika dia bilang China, padahal yang dimaksud dengan China negara lain. Kita kan cinta NKRI dan NKRI terdiri dari beragam suku dan agama. Itulah sebagai satu kesatuan. Tapi kalau sudah negara lain, yang lain dong ukurannya. Makanya saya heran, ada ulama kita dilarang masuk Singapura, malah dikebukin oleh sekelompok masyarakat. Ustaz Somad, kan bingung saya. Di mana NKRI-nya? Padahal mereka ribut NKRI, ya kan? Jadi tidak ada yang namanya sense of belonging sebagai sebuah bangsa. Masa Singapura dibenarkan akhirnya sama, yaitu Abu Janda CS. Ya kan? Nah, ya ini jangan diinikan, ini joke aja ya. Karena kalau dipotong-potong kadang-kadang potongan-potongan itu membuat kita, waduh, ini ujaran kebencian dan lain sebagainya. Ini adalah forum yang ilmiah ya. Walaupun menyebut nama itu menyebut sebagai contoh saja. Nggak mungkin kalau saya tidak pernah menyebut nama kan. Nama kadang-kadang disebut untuk memberikan argumentasi dan contoh misalnya. Ya kan? Nah, kata Rizal Ramli misalnya dia mengatakan begini, siapa yang mampu beli properti di IKN itu? Kira-kira ulama dan habaib akan beli properti di sana nggak? Mau pindah nggak kira-kira? Ada pindah di sini ya. Saya rela menjadi pengamat hukum tata negara lokal, ya kan? Selama ini kan saya menjadi ahli hukum tata negara nasional. Karena di Jakarta kan ibu kota, which is ibu kota negara. Tapi nanti saya akan menjadi pengamat hukum tata negara lokal daerah, karena ibu kotanya pindah kan. Jadi orang-orang Kalimantan Timur menjadi pengamat nasional kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira siapa yang mampu membeli properti terutama rumah di IKN yang harganya pasti sudah berpuluh-puluh kali lipat. Maka pertama, pastilah orang-orang kaya di Jakarta terutama mampu membelinya.
Tapi kira-kira mereka bakal tinggal nggak di sana? Bukan. Mereka akan menjadikan itu sebagai aset saja. Ya, sekali-sekali datang, kalau misalnya mau lebih dengan penguasa, kan kira-kira ada rumahnya di sana. Jadi, oke. Yang kedua katanya orang-orang asing, terutama orang-orang yang sekarang surplus uang, seperti negara China. Mereka akan datang, nah khusus untuk mereka akan tempati itu. Gak mungkin mereka akan membeli rumah kosong. Karena negara seperti China dengan penduduk 1,4 triliun, mengekspor 200 juta aja dia belum goyang. Masih ada 1,2 triliun bayangkan. Tapi negara yang ditempati udah mulai goyang, ya kan? Karena negara itu cuma kadang-kadang belasan juta, puluhan juta. Jadi kalau dia ekspansi terus-menerus ya goyang negara itu. Afrika misalnya, kemudian negara-negara seperti Kamboja, Sri Lanka itu negara-negara sasaran dari investasi China. Nah, mereka mampu membeli. Tapi bagaimana mereka mencari pekerjaan? Oh, gampang sekali. Mereka tinggal menjadi perpanjangan tangan. Udah mulai selesai. Hah? 2 menit lagi, oke. Baru politik ekonomi loh saya bilang. Tapi nggak apa-apa, ya kan? Teman-teman itu ya. Nah, jadi perpanjangan tangan dari negara induknya. So easy buat mereka untuk menjalankan dagang atau bisnis mereka untuk hidup di negara baru tersebut. Ini yang sebenarnya dikhawatirkan orang-orang yang menolak IKN sesungguhnya, ya kan? Bisa menjadi, waduh ini sama seperti proyek kereta cepat yang ada yang namanya TOD, Transit Oriented Development ya. Saya pernah ke China, mereka biasa sekali yang namanya bentuk TOD. Jadi ada kereta cepat, ada tempat transitnya. Dan di daerah TOD itulah dibuat perumahan kawasan yang luxury karena terintegrasi dengan kereta cepat. Bisa dibayangkan kan? Kalau misalnya ada kereta cepat yang mampir di tempat kita, Jakarta, Bandung, dan mampir di situ, maka transportasi tidak ada masalah. Oke? Reklamasi, misalnya, itu potensial juga untuk hunian-hunian baru yang hanya orang-orang tertentu yang bisa membelinya. Nah, yang seperti ini ancaman sesungguhnya bagi tidak hanya ekonomi kita, tetapi juga bagi politik dan hankam kita. Oke, terakhir bidang hukum. Sekarang kalau kita bicara bidang hukum, ya kan? Ya mudah saja, tunjuk saja 2 kasus. 1 Brigadir J, ya, 2 KM 50, selesai ya. Untuk menunjukkan wajah hukum kita. Karena sebagai orang hukum, saya paham betul bahwa ini sebuah penegakan hukum yang jauh dari kata adil. Untuk Brigadir J kita tidak tahu karena endingnya belum jelas. Cuma ibaratnya itu ada kemarin istri TNI yang ditembak, cepat sekali ketahuan. Ternyata suaminya sendiri belum nyuruh nembak, langsung ketahuan, ya kan? Ini ada sebuah kejadian, locus delictinya kurang lebih tahu, tempus delicti tempatnya, waktunya juga tahu, daerahnya juga tahu. Lama sekali muter-muternya, ya kan? Karena kita membutuhkan yang namanya scientific criminal investigation. Padahal ini lagi hitung-hitungan. Kira-kira barangkali kita we don't know exactly. Kira-kira lagi kata menurut salah seorang pengamat, ini kayaknya penegak hukum sedang hitung-hitungan. Sejauh mana kasus ini akan diungkapkan? Apakah cukup ini saja atau termasuk yang lainnya yang menghalang-halangi proses peradilan atau proses pencarian keadilan yang kita sebut obstruction of justice. Jadi obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum itu terjadi tidak hanya di Brigadir J, tapi juga tentu saja di KM 50 yang sampai saat ini masih disku berantakan. Ya, karena saya menilainya dari sisi hukum. Memang bapak-bapak semua sudah ada pengadilan yang membebaskan 2
pelaku ya, 2 pelaku. Tapi jangan lupa, itu hanya satu kejadian yang dianggap tidak ada tangga, tapi paling tidak menurut pengadilan ada. Yaitu kejadian di sebuah mobil Xenia, ada 4 laskar dan ada 3 polisi. Udah mati, kira-kira begitu. Tapi kan masa as simple as that, sederhana itu. Yang 2 bagaimana? Lalu perintah surveillance bagaimana? Perintah penguntitan. Masuk penguntitan bagaimana? Aktor intelektualnya siapa? Yang main cruisernya siapa? Masih banyak pertanyaan yang celakanya menurut sebagian pengamat, bukan saya ya, saya mengaminin aja. Tidak mungkin bisa diselesaikan kalau masih dalam pemerintahan di rezim ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pengen Pak Profesor. Dari siapa namanya? Dari Rahmat, jurusan DPC Kelautan. Saya mau bertanya sama Pak Rapri, bagaimana menurut Bapak ada ayat yang berbunyi nih, wa malam yakin ba'dallah oleh kafir, kemudian zalim, fasik. Di Indonesia gimana tuh Pak? Kalau kita tidak mengerti aturan Allah, kita akan banyak zalim juga ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lanjut Pak Gubernur. Ya, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastor Raja Harun yang saya hormati. Saya simpel saja ya, menyimak daripada rezim yang sekarang, bila mana umat Islam mengkritik, namun pihak berwajib represif sekali kepada Islam. Itu satu. Yang kedua, sedangkan para buzzer nih yang tadi antum sebutkan Abu Janda dan CS ya, berkali-kali sering memfitnah dan sering menghujat dan mengujar kebencian, namun yang berwajib selalu responnya bahkan cenderung tidak merespon. Kira-kira ini sikapnya umat Islam mau bagaimana nih Pak? Ya, satu. Dua, pertanyaan sudah dua. Sudah dua ya? Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perhatian. Sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat dari Episode Bogor, Jakarta Barat. Menanyakan pertama, tadi kalau kata moderator Bapak Profesor Dr. Rafi Harun, sahabat Rafi RH, mengatakan kalau nanti Bang Anies jadi presiden sudah dengan Menkumham. Kalau saya dari Menteri Pakar Tata Negara, Pakar Menteri Tata Negara. Dan jihad kita untuk menjadikan presiden adalah jihad. Allah harus sampai bisa. Takbir. Kayak kampanye Pak. Gak apa-apa kita. Ya udah begitu aja. Enggak bergawat. Pertama saya ingin menanyakan, apakah ketika dulu Presiden Soekarno ketika memproklamirkan tanggal 17 Agustus sebelumnya ada penculikan ya dari pemuda Soekarno di tahun-tahun dengan Sedeblok itu untuk memproklamirkan, saat itu konon katanya Indonesia belum siap merdeka. Indonesia belum siap merdeka karena sampai sekarang hukum yang dipakai adalah hukum Belanda. Enggak ada hukum yang dipakai buatan Indonesia. Semuanya mengadopsi perkawinan, mengadopsi dari Belanda. Bahkan Munir yang dibunuh pun ketika Belanda itu dikasih suatu alat karena ingin mencari bukti tentang masalah tentang tentang Indonesia, dokumen Indonesia, dan ternyata ada di Belanda dan dimatikan secara halus. Ini kita nggak tahu sekarang negara kemana nih akhirnya ini. Apalagi sekarang ada DKI, ibu kota yang baru sekarang itu. Jadi maksud saya ini, bagaimana keadaan kita sekarang ini? Kenapa kita pada tidur nyenyak? Negara kita sedang diinvasi. Saya katakan sama Cina ada dia ada. Dulu kata Tiongkok, Cina nggak boleh kata Tiongkok. Ada. Sama aja Cina mau Tiongkok mau sedikit terserah. Kenapa? Yang jelas kita lagi diinvasi secara ekonomi semuanya habis.
BBM naik pada diem aja. Sekarang total berapa naiknya sekarang? Pakai 3.000 atau pada ini aja mana mahasiswa? Tolong Bapak ini, negara mau dibawa kemana? Kalau tadi utang negara 7.000, BUMN 5.000, 12.000 triliun. Itu utang bagaimana nanti turunan kita mau bayar? Jangan-jangan nih orang lagi butuh sekarang pun ya seperti itu. Jadi tolong Pak, kalau sekarang memang saatnya kapan lagi? Ya, jangan ada sampai 3 periode. Kalau bisa turun yang sekarang. Terima kasih. Baik, kita batasi dulu pertanyaan. Ada 3 pertanyaan dari pusat terkait dengan liburan Zalim. Ini pada saat Indonesia itu bagaimana? Yang kedua dari DPP, kalau Islam itu selalu direfleksi, kemudian kalau buzzer selalu tidak pernah diproses, tapi kalau yang lain selalu diproses. Kemudian terakhir dari Jakarta Barat, ini keadaan sekarang untuk bagaimana? Memang pertanyaan-pertanyaan ini memang pertanyaan-pertanyaan yang serem. Kalau dijawab terpreset bisa bahaya, tapi mudah-mudahan Bang Rafi punya solusi. Iya, biar aja saya berdiri ya. Kasihan yang belakang. Kita punya waktu berapa menit untuk menjawab ini? Pokoknya kalau diperingatkan saya akan berhenti ya. Jadi gini, pertanyaan pertama tadi itu kan selalu soal klasik ya. Tapi begini, kita harus melihat sesuatu ini dalam tadi kan kita kan belajar bersiasat. Kadang-kadang bersiasat itu tidak suddenly, tidak langsung hasilnya saat ini, tapi kadang-kadang evolutif. Misalnya keyakinan kita begini, kenapa Islam itu selalu bergesek dengan negara-negara di dunia ini? Sederhana, karena rasanya tidak ada lagi agama yang punya kekuatan, punya konsep, punya kewibawaan untuk bersaing dengan konsep-konsep modern, ya kan? Jadi Amerika misalnya, Amerika tidak dibangun dengan agama, tapi dibangun dengan hukum dan ilmu pengetahuan. Ya. India tidak dibangun dengan itu juga, walaupun dia mayoritas Hindu dan lain sebagainya. Nah, Islam ini tidak hanya soal urusan vertikal, tapi juga urusan horizontal. Ketika urusan horizontal, maka dia potensial untuk bergeser. Sebagai contoh misalnya begini, kita bicara mengenai Pancasila dan NKRI. Pancasila harga mati, NKRI harga mati. Pancasila itu tidak berubah. Kalau kita kemudian membenturkan hal yang tidak perlu antara Pancasila dan Al-Quran seperti pertanyaan Rahma Sarida tadi misalnya, maka kita akan stuck di situ. Tapi kalau kita bersiasat, maka mungkin kita akan terus menerus laju. Jadi Bung Karno sendiri, bapak-bapak sekalian, ketika berpidato di BPUPKI mengatakan begini, kalau ingin kita sebagian besar dari hukum kita ini berasal dari Al-Quran, dari hukum-hukum Islam, maka kirimkanlah sebanyak-banyaknya wakil-wakil rakyat di DPR dari golongan Islam. Kan begitu. Dan dia juga mengatakan hal yang sama untuk golongan agama lain. Itulah konsep bernegara kita, bahwa negara kita bukan negara sekuler, bukan negara seperti Turki yang dibangun oleh Mustafa Kemal Pasha atau Atatürk. Tapi yang sekarang bangkit kembali kan dengan Erdogan ini. Tapi kita negara yang mengakui nilai-nilai agama sebagai suatu penguat dalam konsep bernegara kita, bahkan dalam prosedur bernegara kita. Mungkin bapak-bapak ingat beberapa tahun yang lalu itu sekolah, kalau sekolah pemerintah siswinya pakai jilbab dilarang, benar nggak? Kira-kira berapa puluh tahun yang lalu. Tapi sekarang, even presenter televisi pun kita lihat pakai jilbab tidak ada masalah. Dulu jangankan pakai presenter TV, ke sekolah saja tidak boleh pakai jilbab. Bayangkan. Sekarang dengan adanya COVID-19 bahkan pakai cadar. Nggak dilarang lagi mau pakai cadar, ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa secara evolutif nilai-nilai itu terus-menerus bergerak menggarap.
yang dulunya dilarang, sekarang bahkan diberikan legitimasi. Kira-kira begitu. Aceh misalnya menerapkan hukum syariat, ya kan? Nah, kalau kita bicara tentang hukum Islam misalnya, ada nilai-nilai Islam yang bisa langsung diterapkan tanpa perlu instrumen negara. Contohnya, sholat, ya kan? Sholat kan tidak perlu pakai keputusan Menteri Agama. Sholat saja kita kan. Kemudian hal-hal yang lain juga, misalnya zakat, tidak perlu diwajibkan oleh negara. Tapi kalau kita ingin memasukkan zakat sebagai instrumen pengganti pajak, ya kan? Suatu saat nanti, bukan tidak mungkin terjadi. Jadi nanti kita nggak bayar 2 kali pajak yang membuat kita ngedumel. Ya kan? Zakat kita bayar, tapi pajak pun harus kita bayar juga. Besok instrumennya cuma satu bagi golongan Islam, pajak itu cukup zakat. Malah kita dapat 2 jadinya, ya kan? Dimensi dunia dapat, akhirat kita dapat. Ketimbang kita bayar pajak, ya kan? Dimensinya lebih dimensi duniawi aja. Nah, bukan tidak mungkin suatu saat hukum yang seperti ini akan berlaku di kita. Contoh misalnya pengadilan agama, itu baru dikenalkan tahun 92. Sebelumnya nggak ada pengadilan agama. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, nama ibunya cuma satu dari teman saya, bapak-bapak sekalian, kita harus bersiasat, ya kan? Ini kayaknya pendukung Anies Baswedan semua nih. Contoh ya, Bapak bayangkan, Anies itu adalah Gubernur DKI Jakarta. Nggak mungkin dia cuma ngopeni orang Islam saja, benar nggak? Iya dong, dia kan harus adil juga dengan pemeluk agama lain. Harus bahkan, harus adil, karena dia imam. Bayangkan. Nah, dari situ saja kan sebenarnya kita pun harus bisa bersiasat juga dalam pengertian yang baik. Kalau enggak pecah negara kita. Jadi saya menyarankan teruslah kita berusaha menggarami Indonesia ini dengan Islam, dengan keyakinan kita, tetapi tidak perlu kita menggunakan hal-hal yang buruk, ya kan? Misalnya katakanlah memberontak, angkat senjata dan lain sebagainya. Karena dalam sejarah Republik kita, pemberontakan Islam itu hanya berhasil terhadap penjajah, ya kan? Tapi kalau terhadap sesama bangsa yang juga Islam juga, yang mudah-mudahan kita ada cara lain. Kira-kira begitu ya. Apakah cara lain dengan misalnya 2024 Anies Presiden? Itu soal lain. Saya ada lagu dan mau dibaca lagu saya. Kan saya bilang 2024 ganti presiden, pasti ganti presiden. Tiba-tiba bilang 2024 Anies Presiden, pasti Anies Presiden. Tapi ya, ini saya ingin wanti-wanti bapak-bapak semua. Saya insya Allah nggak tertarik dengan jabatan, insya Allah, ya kan? Karena ketika di pemerintahan Presiden Jokowi, karena katakan ekspertis saya pernah dijadikan sebagai staf khusus menteri, sekretaris negara, dan hanya bertahan 4 bulan saja, karena nggak bebas, ya kan? Nah, tapi saya pernah menjadi komisaris BUMN, lumayan juga. Kenapa? Saya tulis 3 buku. Ada 3 buku saya. Kenapa? Saya ingin belajar tentang konsep kenegaraan, bagaimana mengelola BUMN dan lain sebagainya. Paling tidak saya bisa berdebat. Apa salahnya Erick Thohir dan lain sebagainya, ya kan? Yang using his power untuk dirinya sendiri. Karena itu lebih baik kita berada pada syak kebaikan, ya kan? Jadi siapapun presidennya kita nggak pernah goyang. Dapat jabatan, oke, kita berbuat baik. Tidak dapat jabatan, berbuat baik juga. Jangan sampai kemudian ada yang ingin mengatakan sistem sekarang ini katanya siapapun orang baik kalau masuk sistem akan jadi iblis. Kira-kira begitu. Sekarang banyak kan kemarin yang sudah jadi iblis belum? Artinya benar yang dikatakan. Kita harus membangun sistem. Jadi kalau membangun sistem dengan kelegaan kita begini. Kita menghadirkan pemimpin yang baik, yang jujur, yang amanah, ya kan? Seperti lagu saya juga begitu. Nah, ketika pemimpin
pemimpin yang jujur dan amanah itu memilih pembantunya, insya Allah dia akan memilih yang terbaik. Kan begitu. Bahkan menurut saya kalau salah saya mohon dimaafkan. Kalau bangsa Islam nggak begitu kan? Kalau ada yang lebih baik dari kita untuk menjadi pemimpin, kita persilahkan dia untuk memimpin. Nggak kayak sekarang, ya kan? Bila perlu bayar untuk menjadi. Jadi terus terang saya tidak tertarik, ya kan, untuk didoakan menjadi Menkumham. Saya lebih tertarik didoakan masuk surga. Frankly speaking, ya kan? Karena tidak enak menjabat itu, tapi kita harus menjadi bagian dari revolusi kebaikan, ya kan? Nah, itu yang menurut saya yang paling penting di kita. Karena itu saya mau datang ke sini karena saya yakin ini adalah bagian dari revolusi kebaikan, ya kan?